Jujur, gue sempet ragu, apakah HP 3 jutaan ini bisa dibuat ngevlog? Terus baterainya awet nggak sih? Dan mungkin banyak yang galau juga, mending X5 Pro atau nambah sejuta lagi sikat F5 sekalian. BTW mode 108 megapiksel di X5 Pro ini cocok banget ya buat kalian yang dalam sekali jepret bisa hasilin beberapa perspektif. Saat di crop masih hasilin gambar yang baik. Dan kalau dibandingin sama 64 megapikselnya Poco F5, detailnya udah berkurang. Pemrosesannya juga berasa kayak udah ditajemin gitu. X5 Pro terlihat lebih natural. Walaupun bukan yang beda jauh gitu ya. Cuman sayangnya kalau urusan zoom 2 kali, Poco F5 lebih baik. Karena ada fitur in-sensor zoom yang gambarnya diambil langsung dari full resolusi lensa utama Poco F5. Bakar lemak dulu. Oke guys, update aja sekarang jam 10:13, baterai ada di 90% ya. Baru kelar gym, nggak usah lama-lama, yang penting pencitraan dulu aja. Dan sekarang gue mau ke Sony Store. Tapi kalau secara spek sebenarnya apa sih bedanya sama Poco F5 dengan X5 Pro ini? Yang pertama pasti chipsetnya ya, Snapdragon 7 Plus Gen 2 berbanding Snapdragon 778G. Habis itu dari sisi LPDDR dan UFS-nya beda. Terus dari sisi kamera 64 megapiksel ber-OIS dengan 108 megapiksel tanpa OIS. Nanti kita tes ya seberapa ngaruh sih ada dan nggak adanya si OIS ini. Dan terakhir dari sisi layar Poco F5 itu dia punya warna yang lebih banyak ya, 68 billion color berbanding 1 billion color di X5 Pro. Sisanya sama ya, baterai 5000 mAh, charger 67 watt, terus layar 6,67 inch 120 Hz dan lain sebagainya. BTW maaf ya guys kalau suara gue agak bindeng nih, habis balik dari Jakarta. Heran deh, tiap balik Jakarta pasti gue sakit mulu, batuk, pilek, gawat. Kalau secara desain ya teman-teman bisa lihat sendiri lah ya. Untuk X5 Pro itu kamera modulnya dikotakin lagi. Sedangkan F5 gue demen sih, keren, dia minimalis gitu. Terus secara tebal dan berat sama ya, bahkan framenya juga sama-sama rata. Plus ada headphone jack. Oh ya, untuk jiplakan sidik jari kalian bisa cek di video gue yang ini deh. Cuma untuk feel genggam, gue kayaknya lebih enakan dikit di F5 deh, dikit aja. Karena backnya ada sedikit lengkungan, sedangkan X5 Pro bener-bener flat dia. Dan karena lengkungan ini, kalau pas ditekan gitu agak melesek. Tapi menurut gue sih ini wajar ya. Dan keuntungannya karena ini plastik, jadi kalau jatuh nggak gampang pecah. Cuma lebih rentan aja sih sama goresan. Beda dengan yang bermaterial kaca, di mana dia lebih rentan pecah, tapi lebih aman dari goresan. Hal yang paling gua rasain dengan gak adanya OIS kalau dibandingin sama Poco F5 adalah pas ngeker di satu kali, goyangnya cukup berasa ya, apalagi dua kalinya. Di Poco F5 cukup stabil, jadi nggak lari kemana-mana tuh. Selain itu, OIS ini juga bakal berguna saat foto malam hari, nggak gampang ngeblur. Seberapa ngefek? Sabar, tunggu maleman. Oke guys, jadi sekarang gue lagi mau ke Wisma Atria Sony Center ya. Kalau kalian ingat dari video gue yang kemarin Xperia One Mark 5, gue harusnya dapat hadiah yang headphone itu. Cuman sampai sekarang belum dikasih email buat ambil hadiahnya ya. Jadi gue samperin langsung aja nih. Yuk coba kita cek ya. Tuh Sony Centernya. Ternyata disuruh menunggu dan menunggu lagi. Yuk kita balik dulu. Dan update aja guys, sekarang jam 11.21, baterai ada di 84% ya. Oke guys, ada perubahan rencana. Ternyata gue mesti jemput si Dede dulu nih di sekolah. Habis itu kita langsung cus ke tempat selanjutnya yang menarik. Nah ya, lari, keburu. Baru olahraga udah disuruh olahraga. Sambil tunggu si Dede pulang sekolah, kita IG-an dulu guys. Lagi seru nih, ada yang lagi hype. BTW untuk kondisi outdoor, layar X5 Pro ini masih cukup kelihatan, walaupun bukan yang jelas banget.
kita ke daerah Kalang, naik Grab buat bikin konten yang seru deh. Ada event KFC All You Can Eat. Jadi selama 90 menit kita bisa makan sepuasnya. Gila tuh, ada banyak banget yang bisa disikat. Makan dulu. Sambil tunggu kelar makan, gue mau spill tipis-tipis tentang performance HP ini ya. Yang jelas cukup berasa perbedaannya dengan Poco F5. Dari skor Antutu hampir terpaut 2 kali lipat. 600 ribuan berbanding 1,1 juta untuk Antutu versi 10. Dalam hal gaming pun juga sama. Genshin Impact Highest 60 dapat FPS di 37 berbanding 54,7 untuk Poco F5. Jadi nggak cocok buat ngegame dong bang? Nggak juga ya, kalau settingannya diturunin ke low 60 bisa lebih nyaman kok di 46,4 fps. Intinya untuk game-game berat tinggal disesuaikan aja settingannya. Sedangkan game low to mid sejauh ini aman sih. Oke guys, jadi kita baru kelar makan KFC-nya di situ tung dan update aja sekarang jam 2.34 baterai ada di 66% ya. Sekarang kita mau ke Decathlon. Let's go. Jadi alasan gue kesini tuh mau beli keperluan buat ke Taiwan minggu ini guys. Seneng banget sih bisa diundang jalan-jalan ke sana. Tungguin vlognya ya, bakal seru banget. Next kita mau nge-chill dulu ke mall, tapi lumayan jauh jalannya, jadi tes kamera dulu deh. Yang kalau gua ringkasin hasil foto X5 Pro ini lebih terang dan keluar ya warnanya, dibanding sama Poco F5 yang lebih mendekati natural. Cuman untuk selfie kebalikan nih, dimana Poco F5 justru lebih saturated. Bisa dilihat kulit muka gua yang lebih kecoklatan di sini. Untuk video kamera belakang juga sama ya kayak fotonya, dimana lebih saturated di Poco X5 Pro. Bisa dilihat dari sisi kulit si nyonya yang lebih kecoklatan dibanding Poco F5. Buat video selfie juga sama ya kayak foto nih. Kebalikannya, dimana Poco F5 lebih saturated. Kalau dynamic range sih mirip-mirip ya kalau gue lihat. Oh ya, foto pemandangan kalian kurang menarik? Tinggal disulap aja pakai fitur AI di HP ini. Gile, keren ya. Setelah nyampe, kita haus mau cari minuman dulu. Dan kayak biasa, jinakin si Dede sebentar nonton YouTube selama setengah jam dan baterai berkurang 3%. Hasilnya sama sih kayak di tes Poco F5 gua di video ini. Oh ya, saat ngetik-ngetik di kedua HP ini, yang paling kerasa perbedaannya itu adalah vibration-nya ya guys. Yang mana yang lebih enak itu di Poco X5 Pro. Lebih bulat aja getarannya dibanding Poco F5 yang lebih nyebar gitu. Habis itu dari sisi unlock fingerprint, terlihat banget ya kalau Poco F5 itu lebih cepat dibanding X5 Pro. Dan informasi aja, kalau unlock animation-nya ini nggak gua ubah-ubah ya, masing-masing itu di 1 kali. Oke guys, sekarang kita OTW balik. Sekarang jam 4.40, baterai ada di 50% ya. Wah, masih setengah nih. Udah dapat satu foto bagus, tapi ada orang nyempil gini. Wah, nggak usah sedih, tinggal pakai fitur AI remove people. Jadi hilang tuh. Tapi, jadi serem. Gila, ini MRT station yang paling estetik kayaknya yang pernah gue lihat. Keren ya. Habis itu sampai rumah jam 5:30 dan baterai ada di 44%. Ngaso-ngaso dulu bentar dan pas cek email, ternyata baru aja dikomplain udah dapat emailnya guys. Oke, fix, kita balik lagi ke Orchard buat ambil. Orchard rasa Jakarta. Kalau kalian perhatiin pasti banyak banget yang ngomong bahasa Indo di sini. Apalagi kalau di dalam Takashimaya-nya. Udah kayak Grand Indonesia. Wow. Oke guys, update dulu. Sekarang jam 7.57, baterai ada di 32% ya. Yuk kita coba tes kameranya lawan Poco F5. Oke, ngejawab pertanyaan di awal, seberapa ngaruh OIS untuk kondisi low light? Cukup ngebantu ya, apalagi saat kalian foto dalam kondisi bergerak. Terlihat gambar di Poco X5 Pro udah nggak bisa dipakai, sedangkan Poco F5 lebih teredam dan masih bisa dipakai sih fotonya. Cuma itu saat bergerak ya, kalau emang pas diam bedanya nggak terlalu kelihatan.
Overall buat video hasil dari F5 lebih terang, sedangkan X5 Pro agak gelap. Tapi nilai plusnya dalam menghandle cahaya lebih baik, lebih bersih aja kelihatannya. Terus buat ultrawide kebalikan nih, X5 Pro lebih terang, jadi lebih banyak detail yang ditangkap. Walaupun noise-nya juga gede. Dan terakhir buat video selfie bisa gue bilang mirip-mirip. Kalau buat foto 11-12 lah ya, cuman kadang ngeblur dikit aja di X5 Pro, terlebih buat 2 kalinya. Oke guys, update aja setelah tes kamera tadi. Baterai di X5 Pro sekarang tinggal 27% di jam 18 ya. Berapa lama tuh tadi tuh? Habis itu gue balik sambil sosmed dan browsing-browsing, kurang lebih 45 menit perjalanan dan baterai berkurang sekitar 6%. Terakhir ngaso dulu bentar sambil mainan HP lagi dan baterai sisa 2% di jam 11.25. Yang dapat SOT di sekitar 6 jam ya. Pemakaian terbesar itu ada di IG, kamera, dan Google Chrome. SOT 6 jam ini buat gue udah termasuk oke ya. Apalagi kita cukup sering tuh pakai kameranya. Jadi ngejawab pertanyaan di awal, beda sejuta itu apakah worth it ambil Poco F5 dibanding X5 Pro? Jawaban gua iya, dapat performance yang jauh lebih sangar. Baterai yang kalau gua bandingin ketahanannya di video kemarin Poco F5 itu lebih awet sejaman. Terus dukungan OIS yang walaupun buat gue nggak terlalu signifikan, tapi cukup ngebantu lah. Dan terakhir inget, storage-nya lebih besar mulai dari 256GB untuk Poco F5. Tapi gue tahu tambah sejuta itu bukan angka yang kecil ya. Dan nggak semua orang terobsesi main game berat dengan settingan rata kanan. So, kalau teman-teman punya budget yang terbatas dan nggak butuh performance buas kayak Poco F5, Poco X5 Pro ini pilihan yang bagus juga. Di harga 3 jutaan udah dapat AMOLED, kamera 108 megapiksel yang cakep, lengkap sama ultrawide. Terus ketahanan baterai yang juga oke. Dan chipset Snapdragon 778G yang jangan salah paham ya. Ini chipset bagus kok. Cuman kalau dibandingin sama Snapdragon 7 Plus Gen 2 ya udah beda kelas. Makasih buat yang udah nonton dan bantu like video ini ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.